Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Mbah Ya di channel akan membahas tentang mengenai 7 ciri-ciri orang yang ditakuti oleh dukun atau paranormal. Pernahkah Anda mendengar cerita-cerita tentang dukun yang tidak bisa menyentuh orang tertentu, atau mungkin ada orang yang berada di sekitarmu yang kayaknya punya perisai tak kasat mata, sehingga dukun yang akan berniat jahat kepada mereka justru tidak berani? Mungkin saat mendengar cerita-cerita ini, Anda penasaran kenapa ada orang yang ditakuti sama dukun, padahal mereka terlihat seperti orang biasa saja. Nah, faktanya di balik semua itu ada beberapa ciri khas yang bikin seseorang kebal atau bahkan ditakuti oleh para pelaku ilmu hitam. Jika kita berbicara dunia spiritual, tidak semua orang gampang jadi target buat dukun. Ada tipe-tipe orang tertentu yang punya kekuatan khusus, bukan dalam arti fisik, tapi lebih ke aura energi dan mental mereka. Hal-hal ini tidak kasat mata, tapi mereka memberikan perlindungan yang sangat kuat. Bahkan ada juga yang percaya kalau orang-orang ini punya benteng yang susah ditembus oleh dukun atau paranormal yang niatnya jahat. Menariknya, kadang orang-orang yang ditakuti dukun ini tidak sadar kalau mereka punya kemampuan perlindungan alami. Mereka hidup sehari-hari seperti orang biasa, tapi ada sesuatu di dalam diri mereka yang bikin dukun merasa getar. Bukan cuma soal ilmu atau pengetahuan spiritual yang tinggi, tapi juga karena energi yang mereka pancarkan, pola pikir dan bahkan cara mereka menjalani hidup. Di negara tercinta kita ini, kepercayaan tentang dukun dan ilmu hitam masih sering jadi bahan pembicaraan. Entah kita percaya atau tidak, fenomena ini tetap menarik buat dibahas. Banyak yang penasaran gimana sih cara kerja dukun. Kenapa ada orang yang bisa kena dan ada yang tidak, dan apakah ada rahasia tertentu yang bikin beberapa orang terlindungi dari serangan gaib. Dalam judul video kali ini, admin akan membahas lebih dalam soal 7 ciri khas yang bikin seseorang ditakuti sama dukun. Mungkin Anda semua penasaran, apakah kamu atau seseorang yang kamu kenal termasuk dalam kategori ini? Tenang saja, pembahasan kita bakal santai tapi tetap mendalam. Kita bakal kupas satu persatu ciri-ciri ini, dan cari tahu apa yang bikin mereka punya perlindungan ekstra dari serangan dukun. Bisa dibilang mereka yang ditakuti dukun ini, bukan cuma dilindungi oleh faktor eksternal, tapi juga punya kekuatan dari dalam diri, yang bikin mereka sulit dijangkau oleh energi negatif. Orang-orang ini bukan tipe yang gampang goyang, dan mereka tahu cara menjaga energi mereka tetap stabil. Mungkin kamu salah satunya, atau mungkin ada beberapa ciri yang kamu sadari dalam diri kamu setelah nonton video ini. Yang pasti orang yang ditakuti dukun punya karakteristik unik. Mereka tidak selalu terlihat kuat dari luar tapi juga dari dalam. Mereka cenderung punya ketahanan batin yang luar biasa. Setiap orang pasti punya potensi, cuma tidak semua orang tahu gimana cara mengatasinya. Makanya pembahasan ini bukan cuma penting buat menambah pengetahuan saja, tapi juga bisa jadi bantuan buat kamu yang ingin tahu lebih dalam soal dunia spiritual dan perlindungan diri. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, coba bayangin dulu kira-kira apa yang bikin seorang dukun merasa enggan buat menyerang seseorang. Apakah karena ilmu yang mereka miliki, atau karena energi positif yang mereka pancarkan, atau mungkin juga karena mereka punya kesadaran spiritual yang tinggi. Atau bisa jadi ada faktor-faktor lain yang bikin mereka jadi sosok yang tangguh di mata dukun. Dan berikut ciri-ciri orang yang ditakuti oleh para dukun. Yang pertama ialah aura yang kuat dan terang. Pertama-tama admin akan membahas soal aura, dan apa sih sebenarnya aura itu. Aura ialah energi yang memancar dari diri seseorang. Bisa dibilang aura ini seperti medan energi yang mengelilingi tubuh kita. Setiap orang pasti punya aura, tapi tidak semua orang punya aura yang kuat dan terang.
Nah, orang-orang yang ditakuti oleh dukun, biasanya punya aura yang sangat kuat dan terang. Aura yang kuat dan terang ini, memancarkan energi positif yang tinggi. Seseorang yang auranya seperti ini, biasanya tidak gampang terpengaruh oleh energi negatif di sekitarnya. Coba deh kamu perhatikan, ada orang yang setiap kali masuk ruangan, suasananya langsung berubah jadi lebih cerah, lebih positif. Mereka membawa aura yang bikin orang-orang di sekitar merasa nyaman, tenang dan damai. Orang-orang dengan aura seperti ini, biasanya punya perisai alami yang bikin mereka nggak gampang diganggu sama energi negatif. Termasuk santet atau ilmu hitam, dukun atau paranormal, yang mencoba mengirimkan energi negatif ke orang yang punya aura ini, bakal merasa seperti menabrak dinding energi. Serangan mereka tidak akan sampai, dan malah akan terpental balik. Perisai dari aura ini akan bekerja sebagai melindung, yang bikin mereka kebal dari serangan-serangan gaib. Aura ini bisa dibilang cerminan dari kesehatan spiritual seseorang. Semakin positif akan semakin bersih, dan semakin stabil emosinya, semakin kuat juga auranya. Orang-orang yang punya aura kuat, yang biasanya juga dikenal sebagai orang yang optimis, dan tidak gampang menyerah. Mereka selalu berusaha untuk berpikir positif, dan menjalani hidup dengan penuh syukur. Hal-hal negatif seperti iri hati, marah atau kebencian, jarang banget mendominasi perasaan mereka. Selain itu, orang-orang ini juga biasanya punya kebiasaan yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Misalnya mereka rajin bermeditasi, berolahraga atau menjaga pola makan mereka. Semua ini secara tidak langsung, ikut memperkuat aura mereka di akhirat kelak. Dukun pun akan segan untuk mengganggu mereka. Aura yang kuat ini, sebenarnya juga bisa terlihat dari bagaimana cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Orang yang punya aura kuat biasanya selalu bersikap positif, mereka tidak suka memperlihatkan emosi negatif di depan umum, dan mereka cenderung menjadi sumber inspirasi bagi orang di sekitarnya. Mereka juga tidak gampang terprovokasi atau marah, sebaliknya, mereka lebih suka berpikir jernih sebelum bereaksi terhadap sesuatu. Hal ini juga yang bikin aura mereka semakin terang. Bisa dibilang orang-orang seperti ini adalah salah satu benteng pertahanan alami yang bikin mereka ditakuti oleh dukun, karena dengan aura yang kuat mereka jadi enggak gampang dimasukin energi negatif atau serangan gaib. Ciri yang kedua yaitu memiliki koneksi spiritual yang kuat. Ciri kedua yang bikin seseorang ditakuti dukun, tak lain ialah koneksi spiritual yang kuat. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang punya hubungan erat dengan alam semesta, Tuhan, atau kekuatan spiritual lainnya, biasanya punya perlindungan yang lebih besar dibandingkan orang yang gak punya koneksi spiritual. Mereka ini sering disebut sebagai orang yang terhubung dengan energi-energi di luar dimensi fisik. Hubungan spiritual yang kuat ini bisa muncul dari berbagai hal. Ada yang rajin beribadah, ada yang rajin bermeditasi, ada juga yang suka melakukan ritual-ritual spiritual tertentu. Intinya mereka selalu berusaha menjaga hubungan mereka dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Entah itu Tuhan, malaikat, atau entitas lain yang mereka percayai. Nah, orang-orang ini biasanya punya perlindungan yang kuat dari serangan ilmu hitam atau gangguan gaib. Dukun atau paranormal seringkali merasakan energi positif yang sangat kuat dari orang-orang ini, sampai mereka sendiri takut untuk mendekat. Energi spiritual yang dimiliki orang ini dianggap lebih kuat dari ilmu hitam. Jadi tidak heran kalau para dukun akhirnya memilih mundur sebelum mereka mencoba menyerang. Selain itu, orang yang punya koneksi spiritual yang kuat biasanya juga punya intuisi yang tajam. Seseorang yang memiliki intuisi yang kuat merupakan ciri-ciri yang ketiga. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang gak beres sebelum hal itu terjadi. Misalnya, kalau ada yang mencoba mengirim energi negatif ke mereka,
orang ini mungkin langsung merasakan ada perubahan energi di sekitar mereka. Dan karena mereka punya kesadaran spiritual yang tinggi, mereka tahu cara melindungi diri dari energi negatif ini. Orang yang punya hubungan spiritual yang kuat, juga biasanya lebih tenang dalam menghadapi masalah. Mereka percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi mereka, sehingga mereka tidak mudah panik atau khawatir. Inilah yang bikin mereka jadi lebih sulit diserang oleh energi negatif. Koneksi spiritual ini juga membantu mereka menjaga keseimbangan dalam hidup. Orang-orang seperti ini cenderung lebih harmonis, dan tidak gampang stres, dan selalu punya cara untuk merespons situasi dengan tenang. Ini juga jadi alasan kenapa mereka lebih tahan terhadap serangan-serangan dari dukun. Karena ketika seseorang stabil secara spiritual, energi negatif tidak punya celah untuk masuk. Ciri yang keempat ialah orang yang percaya doa dan mantra perlindungan. Nah, kalau yang satu ini mungkin udah sering kamu dengar. Banyak orang yang percaya bahwa doa atau mantra perlindungan bisa jadi tameng yang sangat kuat dari serangan gaib. Orang-orang yang rajin berdoa atau melakukan mantra perlindungan ini biasanya punya kekuatan spiritual yang sangat besar, dan ini bikin dukun atau paranormal segan untuk menyerang mereka. Doa atau mantra perlindungan ini bisa datang dari berbagai macam kepercayaan. Misalnya dalam agama-agama tertentu, ada doa-doa khusus yang dipercaya bisa menangkal ilmu hitam. Sedangkan dalam kepercayaan lain, mungkin ada mantra-mantra tertentu yang dipercaya bisa membentuk tameng perlindungan spiritual. Menariknya, orang-orang yang sering berdoa atau melakukan mantra perlindungan ini mungkin tidak sadar bahwa mereka sudah membentuk perisai energi yang sangat kuat di sekitar mereka. Bagi mereka, doa atau mantra ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Tapi bagi dukun atau paranormal yang mencoba menyerang mereka, bisa merasakan betapa kuatnya perisai energi tersebut. Beberapa orang bahkan mungkin mendapatkan doa atau mantra perlindungan ini secara turun-temurun dari leluhur mereka. Keluarga-keluarga tertentu mungkin punya tradisi spiritual yang sangat kuat, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang-orang seperti ini biasanya lebih sulit diserang oleh dukun, karena mereka punya warisan perlindungan spiritual yang sudah ada sejak lama. Doa dan mantra ini juga bekerja secara otomatis, artinya bahkan ketika orang tersebut sedang tidak menyadari adanya serangan gaib, perlindungan spiritual yang mereka miliki tetap bekerja. Ini membuat mereka selalu aman, meskipun mereka mungkin enggak sadar kalau ada yang mencoba menyerang mereka secara gaib. Ciri kelima, memiliki jalinan hubungan baik dengan alam. Ciri-ciri ini merupakan ciri yang unik, karena enggak banyak orang yang sadar bahwa hubungan dengan alam punya dampak besar terhadap perlindungan spiritual. Orang-orang yang punya hubungan baik dengan alam seringkali dikelilingi oleh energi yang seimbang dan positif. Misalnya saja, ketika kamu jalan-jalan ke gunung atau pantai. Tapi lebih dalam dari itu, ini tentang bagaimana mereka memahami dan merasakan koneksi dengan alam. Mengakui bahwa alam bukan hanya tempat yang mereka tempati, tapi juga bagian dari diri mereka. Jadi gimana sebenarnya hubungan baik dengan alam bisa bikin seseorang yang sering terhubung dengan alam? Misalnya mereka yang sering bertani, berjalan-jalan di hutan, atau bahkan yang suka bermeditasi di alam terbuka. Mereka secara alami menyerap energi dari alam. Energi ini bersifat murni, stabil dan tidak tercemar oleh hal-hal negatif yang biasanya ada di lingkungan urban. Nah, energi alam yang murni ini memberikan perlindungan alami bagi tubuh dan jiwa mereka. Selain itu, ada kepercayaan bahwa elemen-elemen alam, seperti pohon, batu, air dan tanah, punya kekuatan spiritual tersendiri. Orang yang menghormati dan menghargai alam, secara otomatis akan mendapatkan perlindungan dari elemen-elemen ini.
Misalnya pohon besar yang sudah berumur ratusan tahun, dianggap sebagai entitas yang mempunyai energi kuat. Dan orang yang sering berinteraksi, atau bermeditasi di dekat pohon ini, mungkin akan mendapatkan perlindungan dari energi tersebut. Karena mereka tahu, bahwa menyerang orang yang dilindungi oleh alam, sama saja dengan menyerang kekuatan, yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Orang-orang yang punya hubungan baik dengan alam, juga cenderung lebih beda terhadap perubahan energi di sekitar mereka. Misalnya nih, kalau ada sesuatu yang gak beres, seperti energi negatif yang mendekat, mereka bisa merasakan perubahan ini lebih cepat daripada orang biasa. Ini karena mereka terbiasa merasakan energi yang alami dan harmonis dari alam, jadi begitu ada sesuatu yang asing mereka langsung menyadarinya. Koneksi dengan alam ini juga bikin mereka jadi lebih gampang terganggu oleh hal-hal kecil. Karena mereka terbiasa dengan ketenangan dan kestabilan yang mereka dapatkan dari alam. Mereka lebih tenang, lebih sabar, dan lebih damai dalam menghadapi masalah. Energi alam yang mereka serap memberi mereka kekuatan batin yang bikin mereka lebih tahan terhadap serangan santet atau ilmu hitam. Bukan cuma itu, mereka juga cenderung punya pola hidup yang lebih sehat. Orang yang sering terhubung dengan alam, biasanya lebih suka hidup sederhana, makan makanan yang lebih alami, dan punya kebiasaan yang baik seperti tidur teratur, dan rutin berolahraga. Semua ini membantu memperkuat energi positif dalam diri mereka, dan sekaligus membentuk perisai pelindung, yang sulit ditembus oleh energi negatif. Jadi dukun atau paranormal, yang mencoba menyerang orang-orang seperti ini bakal kesulitan, karena mereka enggak cuma dilindungi oleh energi mereka sendiri, tapi juga oleh energi alam yang ada di sekitar mereka. Ciri yang keenam, rasa percaya diri yang tinggi. Orang yang ditakuti dukun, biasanya punya satu ciri khas yang jelas, yakni rasa percaya diri yang tinggi. Tapi perlu dicatat ya, percaya diri di sini bukan berarti sombong atau arogan, melainkan keyakinan yang kuat pada diri sendiri, dan pada perlindungan spiritual yang mereka miliki. Orang-orang ini yakin bahwa mereka punya kekuatan dari dalam diri, yang bisa melindungi mereka dari apapun. Termasuk serangan dukun atau ilmu hitam. Kepercayaan diri ini bisa dibilang sebagai bentuk dari perlindungan diri dari energi yang negatif. Orang yang percaya diri ini juga tidak gampang terpengaruh oleh rasa takut atau kecemasan. Mereka tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak terlihat atau ancaman dari hal gaib. Karena mereka tahu bahwa mereka punya perlindungan yang lebih besar, baik dari dalam diri sendiri maupun dari kekuatan sendiri yang lebih tinggi. Nah, rasa percaya diri ini bikin mereka jadi lebih sulit untuk diserang. Karena dukun cenderung lebih mencari orang yang lemah atau mudah takut sebagai target. Dukun atau paranormal yang berniat menyerang orang yang percaya diri seringkali malah mundur sendiri, karena orang yang percaya diri tidak akan memberikan celah bagi rasa takut untuk masuk ke dalam diri mereka. Mereka tahu bahwa ketakutan adalah pintu masuk bagi energi negatif, dan dengan keyakinan yang kuat, mereka bisa menutup pintu itu rapat-rapat. Selain itu, rasa percaya diri yang tinggi juga bikin seseorang lebih waspada. Mereka tidak gampang dimanipulasi atau dipengaruhi oleh orang lain, termasuk oleh dukun. Orang-orang ini tahu batas mereka, dan enggak mudah terhasut atau terbawa arus. Mereka juga punya kendali penuh atas diri mereka sendiri. Dan ini bikin mereka lebih kuat dalam menghadapi situasi apapun. Kepercayaan diri ini juga bikin mereka lebih berani dalam menghadapi tantangan. Mereka nggak takut untuk melawan atau berdiri teguh pada keyakinan mereka. Kalau ada orang yang mencoba mengganggu mereka, baik secara fisik maupun spiritual, mereka enggak segan untuk mempertahankan diri, dan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Ini juga yang bikin mereka ditakuti, karena dukun tahu bahwa orang yang percaya diri, enggak akan mudah menyerah atau terpengaruh oleh ancaman. Selain itu juga orang yang percaya diri, biasanya punya daya tarik yang tinggi.
Mereka menarik perhatian banyak orang, dan dihormati oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka enggak perlu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, karena energi positif dan rasa percaya diri mereka sudah memancar secara alami. Hal ini yang membuat dukun atau paranormal enggan menyerang mereka, karena karisma ini dianggap sebagai tanda bahwa mereka punya kekuatan spiritual yang besar. Jadi rasa percaya diri yang tinggi adalah salah satu ciri buat orang yang ditakuti dukun. Kepercayaan diri ini nggak cuma melindungi mereka dari serangan energi negatif, tapi juga bikin mereka jadi sosok yang lebih tangguh dan berani dalam menghadapi segala macam tantangan. Ciri yang ketujuh atau terakhir, kebijaksanaan dan kesadaran diri yang tinggi. Ciri terakhir yang bikin seseorang ditakuti oleh dukun, ialah kebijaksanaan dan kesadaran diri yang tinggi. Orang-orang yang bijaksana, biasanya nggak gampang terpengaruh oleh situasi negatif di sekitar mereka. Mereka punya pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Kebijaksanaan ini memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi apapun dengan tenang dan tanpa takut. Orang yang bijaksana dan sadar diri cenderung lebih tenang dalam menghadapi masalah. Mereka nggak gampang panik atau takut, bahkan dalam situasi yang sulit ini. Karena mereka punya pemahaman bahwa semua yang terjadi di dunia ini punya alasan, dan mereka percaya bahwa mereka punya kekuatan untuk melewati segala rintangan. Kesadaran diri ini juga bikin mereka lebih waspada terhadap hal-hal yang berpotensi membahayakan mereka, termasuk serangan gaib atau ilmu hitam. Orang-orang yang punya kebijaksanaan ini biasanya juga lebih berhati-hati dalam bertindak. Mereka tahu kapan harus menjauh dari orang-orang yang membawa energi negatif, dan mereka juga tahu kapan harus melindungi diri mereka sendiri. Mereka punya intuisi yang tajam, dan ini membantu mereka mengenali tanda-tanda bahaya sebelum hal itu benar-benar terjadi. Misalnya kalau mereka merasa ada energi negatif yang mendekat, mereka langsung mengambil langkah-langkah perlindungan. Baik itu dengan doa, meditasi atau ritual spiritual tertentu. Mengabaikan kemampuan mereka untuk melindungi diri, orang bijaksana biasanya punya pandangan hidup yang luas, dan mereka memahami bahwa energi negatif hanya bisa mempengaruhi mereka jika mereka membiarkannya. Karena itu, mereka selalu menjaga pikiran dan hati mereka agar tetap bersih dari hal-hal negatif. Ini juga yang bikin mereka jadi lebih sulit dijangkau oleh energi negatif atau serangan dukun. Selain itu, kebijaksanaan mereka juga terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Orang bijaksana cenderung lebih pemaaf, lebih empati, dan tidak suka menyimpan dendam. Mereka tahu bahwa memaafkan dan melepaskan emosi negatif adalah cara terbaik untuk menjaga diri tetap aman dari pengaruh buruk. Dengan begitu, mereka selalu berada dalam kondisi mental dan spiritual yang seimbang. Jadi kebijaksanaan dan kesadaran diri yang tinggi adalah salah satu kunci utama yang bikin seseorang ditakuti. Orang yang bijaksana enggak cuma dilindungi oleh energi positif mereka sendiri, tapi juga oleh pemahaman mereka tentang dunia spiritual yang lebih luas.